Swastiastu. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji kinerja. Perkenalkan, nama saya Mariam. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama Bab 3 tahun 2025 dengan program studi Pendidikan Agama Hindu di LPTK Institut Agama Hindu Negeri Gede Puja Mataram dengan nomor induk mahasiswa 25 03 90 70 45. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja pada mata pelajaran agama Hindu dengan materi Awatara, Dewa, dan Batara di SMP Negeri 1 Sumaroro. Selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Oke, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Oke, apa kabarnya hari ini? Baik. Oke, luar biasa kalau baik. Hari ini siapa yang mau pimpin kita dalam doa? Saya, Bu. Oke, silakan Putri maju ke depan. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Om Prano Dewi Saraswati Wajabir Wajniwati Dinama Butriawatu. Om Santi 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 Om. Oke, terima kasih Putri. Oke, sekarang kita akan menyanyikan Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, hari bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, maju. Oke, silakan duduk nah. Oke. Saya bertanya, siapa yang tidak masuk hari ini? Ritual. Ridwan, kenapa Ridwan tidak masuk? Sakit. Sakit. Oke. Dan Ridwan masih ada? Tidak. Tidak ada. Oke. Cek. Apakah bersih di dalam laci di bawah? Bersih? Bersih. Oke. Baguslah. Oke. Bu Guru bertanya, minggu lalu masih ada yang ingat pelajaran minggu lalu? Masih apa itu nak? 5 keyakinan umat Hindu. Oke, 5 keyakinan umat Hindu. Lihat, itu ada keyakinan juga umat Hindu. Oke, materi hari ini adalah Awatara, Dewa, dan Batara. Oke, adapun tujuan pembelajaran hari ini, kita dapat mengetahui apa itu Awatara, Dewa, dan Batara. Terus yang kedua, tujuan yang kedua, apa itu macam-macam Awatara, Dewa, dan Batara. Lihat. Terus pengertian Awatara. Awatara adalah penjelmaan Dewa Wisnu turun ke dunia untuk menyelamatkan Dharma dari tonggaknya Adharma. Lihat. Atau Awatara turun ke dunia untuk menyelamatkan kebenaran dari kejahatan. Oke. Terus ada di buku paket. Maksya Awatara itu turun sebagai ikan besar. Dia turun itu ke dunia untuk menyelamatkan Dharma. Dewa Siwa turun ke dunia untuk menyelamatkan Dharma dari kehancuran itu sebagai ikan besar. Terus yang keempat, Wamana Awatara, yaitu orang kerdil atau orang yang paling jelek di dunia. Lihat, orang yang paling jelek di dunia. Tuhan itu turun menyamar sebagai orang yang paling jelek. Bentuknya Dewa Siwa, tapi namanya saja yang berbeda. Oke. Terus yang kesembilan, Buddha Awatara. Dia sebagai orang suci, perempuan suci. Lihat. Terus yang ke-10, Kalki Awatara. Kalki Awatara adalah Awatara yang turun paling terakhir untuk menyelamatkan masuk bagian-bagian Dewa Trimurti. Lihat. Dewa Trimurti itu apa? Yang pertama adalah Dewa Brahma sebagai Dewa Pencipta.
manusia maupun dia binatang maupun dia hewan, itu dia turun untuk melindungi. Nah, di sini juga dikatakan Batara bukannya makhluk-makhluk halus, tapi melainkan bagian dari Tuhan itu sendiri. Bagiannya Tuhan, bukan makhluk halus, tapi bagiannya Tuhan. Oke. Nah, adapun bagian-bagiannya Awatara. Bagian-bagian Awatara. Adapun bagian-bagian Batara, yaitu yang pertama adalah Batara Guru. Dia berfungsi untuk menggurui para dewa. Dia gurunya para dewa. Sedangkan Batara yang kedua, Batara Indra sebagai dewa hujan. Dia yang mengatur ini dewa kalam, atau contohnya lagi dia adalah dewa kematian. Kalau dia mau bunuh kita, mau ambil kita, itu yang disebut dewa kalam. Oke. Sampai di sini pemaparan materi Ibu. Ada yang mau ditanyakan sama Ibu? Saya. Oke, Putri, silakan Putri. Apa tujuan utama dari kemunculan Awatara dalam dunia? Pertama, kemunculan apa peran tujuan Awatara muncul ke dunia. Tadi Ibu kan jelaskan tentang Awatara turun ke dunia untuk melakukan penyelamatan dari kehancuran. Karena kehancuran ini sudah mulai hancur dunia, sudah mulai berbuat jahat orang. Makanya Awatara turun ke dunia untuk menyelamatkan kita dari kehancuran. Sekarang kita masuk di, sebelum Ibu Guru membagikan LKPD untuk dikerjakan, Ibu Guru akan menerangkan bagaimana cara kerjanya. Oke, ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Oke, 3. Oke, silakan dibuka LKPD-nya. Terus dilihat. Oke, nanti itu kertas yang ada gambarnya digunting, terus ditempel di kertas. Terus kalau sudah ditempel,
Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan 3 dewa, yaitu Dewa Brahma sebagai sang pencipta. Arti nama Brahma yang berarti kekuatan tertinggi atau God semesta. Yang ketiga, Dewa Siwa sebagai pelebur. Arti nama Siwa berarti yang membawa keberkahan, tetapi juga dikenal sebagai pelebur untuk menciptakan kebaruan. Fungsi Dewa Siwa adalah untuk menghancurkan atau menebus sesuatu agar dapat mencipta kembali yang lebih baik. Oke, Baik, terima kasih. kita beri aplaus. Oke, kelompok. Jadi silakan perkenalkan nama kelompoknya, siapa anggotanya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami beranggotakan Putri. Kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu Apa yang kamu mau presentasikan? juga. Yang keempat, Narasimha Awatara, manusia berkepala singa membunuh Raja Hira. Dharma atau kepemimpinan Dharma pada saat itu muncul pada zaman Dwapara Yuga. Yang kesembilan, Buddha Awatara, putra Prabu Sundoda dengan Dewi Maya bertugas menyelamatkan manusia yang bertugas menyadarkan manusia agar bebas dari ke-8 cakram putaran hidup. Muncul pada zaman Kali Yuga. Yang ke-10, Kalki Awatara. Awatara yang ke-10 menurut Kalki, keyakinan agama Hindu, beliau akan datang pada akhir zaman Kali Yuga. Beliau sudah betul-betul merajalela. Oke, berarti awatara yang ke-10 itu yang terakhir karena sudah merajalela kejahatan. Oke, terima kasih. Berikan aplaus dulu. Bagian Batara. Oke. Batara yang pertama adalah Batara Indra, berarti Dewa Indra. Dalam-dalamnya adalah Dewa Hujan dan Petir, serta pemimpin para dewa seperti Siwa dan Wisnu. Oke, teruskan suaranya. Oke, lanjut. Yang kedua. Yang kedua, arti nama Batara Guru. Batara Guru bertugas Mengajar siapa? Mengajar para dewa. para dewa. Oke, lanjut. Dalam kepercayaan Hindu dan Buddha, Jawa dan Bali, Batara Guru adalah adalah dewa alam, kekuatan dan
silakan duduk kembali. Oke, sekarang sebelum Ibu membagikan, karena kita sudah masuk di materi, kita sampai di akhir. Sebelum Ibu membagikan asesmen, Ibu akan menyimpulkan. Di sini ada 2 tujuan kita tadi yang ingin dicapai, yaitu mengetahui apa itu arti Awatara, Dewa, dan Batara. Sekarang kalian sudah bisa mempresentasikan apa itu artinya Awatara, apa itu artinya Dewa, apa itu artinya Batara, dan sudah bisa juga membedakan mana yang bagian-bagian Awatara, mana yang bagian-bagian Dewa, dan bagian-bagian Batara. Tadi kelompoknya Putri mempresentasikan tentang bagian-bagian Awatara. Jadi semuanya sudah tahu kan bagian-bagian Awatara. Awatara itu ada berapa tadi? 10. Dewa berapa tadi? 3. Dewa Trimurti. Batara 5. Oke, itu yang kita ingin capai. Kita sudah dapat, sudah kita tahu semuanya. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD asesmen. Nah, sebelum kita selesai, Ibu mau menguji sampai betulkah ini yang tadi kita sudah capai, sudah diketahui semua atau belum? Let. Sudah? Sudah. Kalau sudah kumpulkan, silakan dikumpul. Minggu depan kita akan bertemu dengan materi selanjutnya, yaitu hubungan antara Awatara, Dewa, dan Batara. Oke, saya kasih aplaus karena sangat luar biasa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, siapa yang mau pimpin doa? Oke, silakan maju ke depan. Silakan berdiri, Nak. Ambil sikap asana. Asana. Om Rasada Stichi Sharira Siva Suci Nirmala Yanama Swaha Pranayama Karasadana Arenya Bargo Dewa Shuri Mahi Diyoyona Prachodaya Om Santi 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 Om. Oke, terima kasih. Ibu tutup dengan salam Paramasanti. Om Santi Santi Santi.